Jadi membaca basmalah ada hukum tersendiri. Ketika kita membaca basmalah itu ada yang wajib hukumnya, ada yang haram hukumnya, ada yang mubah hukumnya, ada yang makruh hukumnya. Tidak semua ayat yang kita baca itu kita baca basmalah di awalnya, kecuali ta'awuz, isti'adzah, ya. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dari kalimat isti'adzah itu adalah kalimat yang wajib dibaca ketika kita membaca Al-Qur'an. Sebab itu adalah kalimat perlindungan. Kalimat perlindungan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perintahnya ada, tapi kalimat basmalah ketika kita membaca Al-Fatihah saja yang diwajibkan hukumnya. Ketika membaca basmalah dihukumi haram, maka itu pendapat para ulama pada saat kita membaca surah At-Taubah. Di awal surah At-Taubah di dalam Quran dia tidak tertulis kalimat basmalah. Ya, tidak tertulis, tapi di ayat-ayat yang lain boleh. Nah, kemudian yang makruh, sebagian pendapat mengatakan membaca surah atau kalimat basmalah ketika berada di dalam surah At-Taubah di pertengahannya itu makruh hukumnya. Tapi ada yang mengatakan mubah. Misalnya kita baca surah Al-Baqarah atau surah At-Taubah. Kan awal kata dari kalimat surah At-Taubah itu adalah bara'atu minallah. Maka di awalnya tidak boleh membaca basmalah, tapi boleh membaca isti'adzah. Tapi ketika kita selesai misalnya di lembar pertama surah At-Taubah, kemudian besok kita mau melanjutkan lagi, maka sebagian pendapat mengatakan boleh dibaca basmalahnya, boleh tidak dibaca basmalahnya, dan kalau dibaca maka sebagian ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Nah, untuk agar kita tidak sanksi, tidak khawatir, sesuaikan saja. Kita membaca ta'awudz saja, langsung membaca ayat. Paham? Udah sampai di situ belum bacaannya Ramadan ini? Udah lewat? Lewat mana? Nah, ya kemarin kalau lewat Pekayon nggak bisa, banjir. Kita kemarin kena musibah ya, banjir luar biasa. Bekasi ini memang jujur dulu tempatnya air, sawah, rawa, ya. Perumahan-perumahan yang sekarang berdiri itu kan dulunya adalah persawahan. Jangan kita nyalahin air. Air juga minta hak dia. Dulu tempat gua nih kata air. Kenapa lu bangun rumah? Ya. Oke ya. Nah, Bunda yang saya hormati, apa hubungannya Ramadan dengan Al-Quran? Jelas. Berkahnya Ramadan itu karena turunnya Al-Quran. Bukan karena bulan itu berkah sehingga Al-Quran diturunkan. Perhatikan, Ramadan disebut berkah karena Quran turun di bulan itu. Ya, apapun yang disentuh oleh Al-Quran jadi berkah. Perhatikan, apapun yang disentuh oleh Al-Quran jadi berkah. Dan siapapun orang yang menyentuh Al-Quran maka hidupnya jadi berkah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran turun kepadanya. Dia menjadi nabi yang paling mulia di antara sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril membawa Quran. Dia menjadi malaikat yang paling mulia di antara sekian banyak malaikat yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Kota Mekah jadi berkah. Yang tadinya berada dalam lautan kemaksiatan berubah menjadi masyarakat yang penuh dengan ketaatan. Yang tadinya masyarakat berada pada masa-masa biadab berubah menjadi masyarakat yang beradab. Yang tadinya masyarakat yang penuh dengan kesyirikan berubah menjadi orang-orang yang bertauhid. Masyarakat yang tadinya berada dalam kejahiliahan bodoh berubah menjadi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Masyarakat yang tadinya memiliki sifat aku, sombong, tinggi hati berubah kemudian menjadi tawadhu, jadi rendah hati. Kenapa? Semuanya disebabkan karena disentuh oleh cahaya Al-Quran.
Makanya kenapa Quran itu fungsinya sebagai asyifa'u lima bisudur. Apa itu? Obat segala penyakit yang ada di dalam dada kita. Jadi Quran itu bisa juga mengobati fisik, bisa juga mengobati batin, lahir batin, itu Quran. Ya. Bagaimana caranya Quran mengobati sesuatu yang bersifat batinnya? Pengetahuan. Kita baca Quran jadi tahu tentang Allah, jadi tahu tentang Rasulullah, jadi tahu tentang kehidupan, jadi tahu tentang surga, jadi tahu tentang neraka, gitu kan? Pengetahuan itu menumbuhkan keyakinan, kebodohan itu menumbuhkan keraguan. Ketika kita baca Quran kita jadi tahu, maka keyakinan kita bertambah, dan kekayaan itu adalah keyakinan. Makanya jadikan keyakinan sebagai kekayaan. Kata Nabi, kafa bil mauti wa izz. Cukuplah kematian menjadi nasihat buat kalian. Ya, wa kafa bil yaqini gina. Cukuplah keyakinan menjadi kekayaan. Wa kafa bil ibadati subla. Cukuplah ibadah menjadi kesibukan. Ya. Yang pertama, kafa bil mauti wa izz. Cukuplah kematian menjadi nasihat buat kita. Wa kafa bil yaqini gina. Cukuplah keyakinan menjadi kekayaan, sebagai kekayaan. Wa kafa bil ibadati subla. Cukuplah ibadah sebagai kesibukan. 3 aja tuh. Ya. Kalau kita mau mendapatkan nasihat, maka kematian cukup menasihati kita. Kalau kita ingin kaya, maka cukuplah keyakinan jadi kekayaan kita. Betul? Kalau kita ingin sibuk, cukuplah ibadah menjadi kesibukan kita. Aman. Selamat dunia akhirat. Husnul khatimah. Amin. Ya. Ibu-ibu para ahli surga yang saya hormati. Ini wajah-wajah surga semua saya. Sebab ibu-ibu ini nggak banyak ngomong hari ini. Salah satu yang dirindukan surga apa? Itu orang yang punya kemampuan menahan lisannya. Ibu-ibu saya lihat dari tadi nggak ada yang ngomong. Ya, kalau ada yang ngomong saya suruh keluar. Ya. Saya pernah menyampaikan surga itu merindukan 4 golongan. Masih ingat? Catatannya masih ada? Apa? Tahu. Kayaknya catatannya ini terselip dengan catatan gorengan, dengan catatan belanja ya. Hah? Ya. Ya. Subhanallah, hafal bukunya. Alhamdulillah. Nanti bukunya masuk surga. Ketika buku masuk surga, dia nggak mau masuk. Maaf ya Allah, aku tidak mau masuk surga sebelum yang nulis ini masuk surga bersamaku. Amin. Ibu, maka catatan itu jangan dihilangkan. Nanti ketika masuk surga, catatan itu hilang, datang lagi. Betul nggak ini? Catatan kamu. Dia kata Allah, bukunya ada. Betul ya Allah. Kau udah masuk surga sama bukunya. Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar, kata Nabi. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang belum catat nih. Ya. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar baca Quran. Masya Allah. Ya. Orang yang gemar baca. Jadi orang yang dirindukan surga. Gemar baca Quran tentu bukan sekedar baca. Dia baca Quran, fasohannya bagus, panjang pendeknya tepat, makhrajnya bagus. Yang kedua, dia paham apa yang dibaca dan dia mengamalkan apa yang dibaca.
Itu maksudnya orang yang dirindukan surga itu. Tapi kalau hanya sekedar dibaca tapi tidak diamalkan, nah itu orang yang masuk dalam kategori hajrul Quran. Bu, orang yang hanya sekedar senang sama bacaan Quran saja, apalagi menjadikan bacaan Qurannya sebagai permainan, hanya sekedar perlombaan, tapi dia tidak mau mengamalkan apa yang dibaca, itu masuk dalam kategori hajrul Quran, orang yang mengabaikan Quran. Berat sekali, ya, berat sekali. Nah dulu saya dapat WA dari seseorang, ya. Kamu di mana, Mbak? Bohong ibu, bulan puasa tak boleh bohong. Apa itu hajrul Quran? Ya, kita buka dalam surah Al-Furqan ayat 30. Ini hati-hati betul, ya. Dulu Bu, Nabi masih hidup, Quran masih turun, ya. Yang batuk silakan minum. Jangan. Dan jangan pura-pura wudhu keluar. Sudah ketemu belum? Ya. Perhatikan. Dulu Nabi masih hidup. Ketika Nabi menyampaikan pesan-pesan Allah, ayat-ayat Allah, membacakan Al-Quran kepada mereka, orang-orang musyrik, mereka yang mengetahui kebenaran bahwa Nabi adalah Rasul, mereka yang meyakini kebenaran bahwa Quran itu adalah benar, tapi mereka mengabaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Udah, Nabi gelisah, Nabi galau, ngadu sama Allah. Nabi ngadu sama Allah. Makanya tempat pengaduan yang paling bagus itu adalah jangan ngadu sama polisi ibu ketika hatimu galau. Halo? Wah, ada polisi Pak, yuk kita aduin hati kita. Pak polisi, saya mau ngadu, ada apa ibu? Hati saya galau. Kata polisi, emang ibu aja yang galau. Saya juga lagi galau nih, belum dapat THR, ya kan? Maka Nabi, ya, mengadu kepada Allah. Di sini ayatnya begini, ya. Wa qala Rasul, ya Rabbi, ya, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Ya Rabbi, ya Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjura. Apa itu mahjura? Sesuatu yang diabaikan. Masih ada Nabi, masih melihat Nabi, Quran sudah diabaikan saat itu. Tapi pertanyaannya adalah, yang mengabaikan Quran ketika Nabi menyampaikannya ini adalah orang musyrik yang enggak percaya sama Quran. Bahkan mereka memprovokasi orang-orang Arab untuk tidak mendengarkan Quran dan selalu berusaha menghindari dari Quran. Itu orang hari ini banyak orang Islam yang mahjuro, meninggalkan Quran. Dia cuma baca doa tapi nggak mau ngikutin hukum Quran. Dia cuma hafal doa tapi mengabaikan amal-amal Al-Quran. Kalau bacaannya mah bagus. Quran sekarang cuma diperlombakan aja bacaannya doa. Perlombaan namanya MTQ. Ada Hifzil Quran, ada MHQ, ada MTQ. Kalau MTQ itu musabaqah tilawatil, kalau MHQ musabaqah hifzil. Jadi yang pertama itu perlombaan tentang bacaan Quran. Bagus, alhamdulillah. Banyak kori-kori kita yang suaranya menggugah, membanggakan bangsa kita. Orang Indonesia emang luar biasa. Hafalan Quran juga banyak sekarang muncul, rumah-rumah tahfiz, anak-anak kecil, masya Allah, alhamdulillah. Pertanyaannya adalah,
sekian banyak orang yang bisa baca Quran, sekian banyak orang yang punya kemampuan menghafal Quran, apa dampaknya bagi kehidupan umat di Indonesia ini? Umat Islam tetap berada di bawah ketiak oligarki. Betul? Umat Islam tetap tidak punya kemampuan menentukan kebijakan. Umat Islam tetap tidak bisa jadi pemimpin masa depan. Kenapa? Karena kita meninggalkan pesan moral Al-Quran yang kita lalui hanya sekedar bacanya saja. Walaupun baca Quran itu tetap dapat pahala. Saya kan pernah bilang, kalau ibu belajar Quran masih terbata-bata, kata Nabi dapat 2 pahala. Terbata-bata dapat 2 pahala. Apalagi kalau 100 bata coba. Ya kan? Kalau 100 bata jadi kontrakan. Ya. Tidak ada satu kalimat kata ya yang kita baca kecuali mendapatkan berkah, memberikan pahala kebaikan kecuali Al-Quran. Ibu ngerti baca Quran, paham apa yang dibaca, tapi ada keuntungannya. Kita dapat ilmu pengetahuan, tapi ibu nggak dapat pahala. Quran kita baca nggak ngerti, tapi tetap dapat pahala. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, sebab nanti di hari kiamat orang yang membacanya akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Maka pulang ke rumah, udah beres-beres, jangan WA, lihat YouTube sampai asar. Halo? Ya. Ternyata yang dilihat drakor. Kata bapak, ibu senang banget sama drakor, drama Korea. Orangnya ganteng-ganteng. Itu aki-aki diem aja. Emangnya bapak kurang ganteng apa? Bapak dulu ganteng, sekarang mau udah peot. Nggak ada yang bisa kita ambil manfaatnya dari film itu. Drama Korea yang kita temukan itu hanya perselingkuhan. Yang kita temukan hanya percintaan. Yang kita temukan hanya perkara-perkara yang meresahkan. Betul? Hubungan antara atasan dengan bawahan, jatuh cinta atasan dengan pembantunya. Kok saya tahu? Jangan sampai juga kita gaptek. Kita mencari tahu bukan untuk kita amalkan. Tetapi ternyata Masya Allah, ini kalau dilihat itu sama ibu-ibu Baitul Salam ini repot ini. Makanya saya jadi berpikir, gimana kalau saya jadi artis sinetron aja? Jadi nanti ibu yang lihat saya. Ya kan? Ibu pernah nggak lihat saya di sinetron? Emang nggak ada. Ya. Walaupun dulu jujur aja saya pernah pengen jadi bintang film. Sampai waktu SMA saya ikutin tes shooting Pak Deh. Waktu itu judul filmnya Jakarta 66, shootingnya di Bogor. Yang diambil angle-nya itu Kebon Raya. Karena ada peninggalan Belanda di situ. Saya lagi sekolah ibu, sampai kabur bolos, ya kan? Karena nama saya terdaftar di situ yang ikut boleh shooting. Penampilan saya mungkin agak lumayan meyakinkan karena sutradara, ya kan? Tapi pas dipanggil lagi untuk shooting berikutnya ternyata ujian. Saya pilih yang mana ini? Ya, mau ujian nggak lulus sekolah, mau ikut shooting belum tentu jadi artis. Akhirnya saya pilih ujian. Harapan jadi pemain film, akhirnya kandas. Ya, jadi awalnya kita mau jadi bintang film. Terus teman-teman saya bilang nggak jadi, kita jadi binatang film. Ya. Masih muda SMA ibu itu kelas 3. Ya, rambut masih gondrong. Dulu kan ada istilah kita ini cerita masa lalu untuk introspeksi saja. Karena setiap anak muda di masa itu selalu cenderung mengikuti arus. Betul ibu ya? Waktu saya masih SMA, ya,
masih gagah-gagahnya. Itu terkenal film Lupus, yang rambutnya jambulnya itu terus panjang. Kalau rambut saya begitu ibu, maka saya dipanggil sekolah Lupus, ya kan? Lupus, Lupus mau kemana? Bangga betul saya. Tapi semakin kemarin saya banyak istighfar dia udah. Ya, padahal saya anak pesantren waktu itu. Udahlah, gak usah cerita masa lalu. Kau tak akan pernah mengerti tentang masa lalu. Tapi biarlah dia berlalu dan lupakan saja. Sebab dia tak memberikan manfaat buat masa depan akhirat. Betul? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'tihi. Salah satu ciri keislaman seseorang meninggalkan apapun yang tidak memberikan manfaat buat agamanya. Tinggalkan masa lalu, jangan kau banggakan. Dulu saya cantik Pak Ustaz, dulu. Ya, lihat foto-fotonya di kamar tamu, ya kan, ditempelin gitu. Ustaz, ini saya dulu jadi pemain bola voli. Emang cantik, tinggi, ya kan, pakai celana pendek, bajunya ketat. Dulu. Ya, ini waktu saya kuliah rambutnya berurai. Jadi datanglah ke rumah jamaah, dia sakit, pengen dikunjungi sama saya. Pendengar radio Dakta, rumahnya di Pondok Gede, ngefans betul sama saya. Awalnya dia pernah nelpon saya di Dakta, suaranya seperti seorang gadis 25 tahun. Ketika saya datang ternyata nenek-nenek 72 tahun. Ya, tapi saya menyembunyikan kekagetan saya. Ya, saya duduk di depan rumah, dia datang. Ya Allah Ustaz, terima kasih. Selama ini saya cuma dengar suaranya doang. Nama saya begini, saya sudah hampir 2 tahun dengerin radio Ustaz. Pokoknya kemanapun saya pergi, radio saya bawa. Ya, apalagi kalau pas Ustaz siaran, kondangan juga saya batalin. Cucu-cucu datang saya nggak suruh kasih. Ya, nenek malam ini jangan ada yang ke rumah. Nenek mau mendengerin Ustaz kebanggaan nenek. Dia panggilnya dulu Bang Aan, manggil Bang. Datang ke rumah, cerita banyak. Ya, bersyukur dia bertobat, dia berdapat hidayah. Di depan tamunya itu, ruang tamu masih banyak foto-foto dia itu dibingkai kan. Dia pernah ada di Jerman, di bawah suaminya beberapa tahun kemudian ke sana. Dia cerita itu dari masa SMA sampai masa kuliah sampai menikah sampai di Jerman. Ya, itu album-albumnya luar biasa banyaknya. Ustaz lihat, cantik nggak saya itu? Cantik bunda. Ini dulu saya pemain voli. Luar biasa ya. Di samping saya sudah nenek-nenek. Lupakan masalah. Biar dia menjadi kenangan kita pribadi. Kalau dia salah maka kita bertobat, banyak beristighfar. Kalau sesuatu yang kita tinggalkan benar, alhamdulillah, mohon kepada Allah agar dia catatan ibadah dan kebaikan. Insya Allah. Yang terakhir nih, puasa dan Ramadan, puasa dan Al-Quran. Ya, ini kenapa saya bilang terakhir disipir satu hadis. Saya setelah ini mohon maaf nggak sampai setengah 11. Karena jam 12 saya isi di kantor pajak Sudirman dan saya harus kejar ke sana. Ya, puasa dan Al-Quran. Pada hari kiamat, ya kata Rasulullah, Allah akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengamalkannya. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah yaqul as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wa sahwata bin nahar fasafa'ani fihi wa yaqulu al-Qur'anu mana'tuhu an-nawm bil lail fasafa'ani fihi qala fayasfa'ani." Ya, boleh ditulis artinya. Ya. Dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an
memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Quran, asyam, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian yaqulu siyam. Puasa berkata, ya. Ya Rabbi, mana tuhut ta'am wa sahwata bin nahari fasafa'ati. Ya, puasa berkata, wahai Rabbku, kata puasa, aku telah menahannya dari makan dan syahwat. Aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Ya. Fasafa'ani fihi. Maka aku akan memberikan syafaatku kepadanya. Jadi puasa ini ngomong, ngadu sama Allah, menyampaikan, ya Tuhan, ini orang ya puasa. Dia menahan tidak makan, dia menahan tidak minum karena Engkau ya Allah. Maka pada hari ini adalah hari nanti di akhirat, aku akan memberikan syafaatku kepadanya. Jadi puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakannya. Ya. Kemudian wa yaqulul Qur'an, dan Quran berkata. Quran ngomong sama Allah. Itu bahasa kita. Ya. Wa yaqulul Qur'an malatuhun nauma bil laili fasafa'ani fihi. Ya. Qal wa yasfa'ani. Dan Al-Qur'an berkata, ya Allah, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Ya. Maka aku akan memberikan syafaatku kepadanya hari ini. Jadi Quran ngomong sama Allah, ya Allah, dulu orang ini di bulan Ramadan dia tidak tidur karena dia membacaku, dia merenungkan aku, dia mentadabburiku, dia mengamalkan ilmu dariku, kata Quran. Maka aku akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca di bulan Ramadan di malam hari ketika banyak orang tertidur. Ya, jadi kata Al-Quran, dia mengatakan, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka aku akan memberikan syafaatku kepadanya. Maka kata Allah Ta'ala, fayasfa'ani, maka keduanya diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka orang yang masuk di bulan Ramadan, dia berpuasa karena Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa puasa nanti ngadu kepada Allah? Ya Allah, dulu orang ini Masya Allah, siang-siang nggak makan, nggak minum, mulutnya terkunci, tidak ngomongin orang, matanya tidak melihat kemaksiatan, telinganya tidak mendengar keburukan, hatinya selalu berzikir, lisannya selalu baca Quran. Maka aku akan memberikan syafaat ya Allah kepada orang ini. Bunda, ketika saum, puasa dan Quran memberikan syafaat pertolongan bagi kita, dan Allah mengiyakan pertolongan itu, maka tidak ada alasan Allah tidak memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada 20 hari lagi ke depan. Insya semoga sehat selalu menyelimuti Bunda, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah anak cucunya, berkah keluarganya, berkah ibadahnya, gede THR-nya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Selamat